saya Agatha Rizawati. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang LMRT, Instrument for Aesthetic Restoration. Resin komposit merupakan salah satu bahan restorasi yang sering digunakan di kedokteran gigi. Bahan restorasi ini memiliki nilai estetis yang tinggi, dapat melekat dengan baik pada struktur gigi, pengurangan gigi lebih sedikit, dan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan material restorasi indirect. Penggunaan resin komposit sebagai bahan restorasi di bidang kedokteran gigi semakin meningkat dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keinginan pasien agar gigi kembali utuh dan dapat berfungsi dengan baik, serta hasilnya terlihat seperti gigi asli. Ketahanan restorasi estetik direct tergantung pada banyak faktor, termasuk sifat dan luasnya lesi karies, prosedur perawatan, teknik yang digunakan, keterampilan operator, dan faktor dari pasien sendiri seperti kebersihan mulut, oklusi, risiko karies, dan kebiasaan buruk. Salah satu teknik yang digunakan sebagai standar dalam pengobatan resin adalah teknik inkremental. Teknik inkremental dapat mencegah pembentukan celah yang diakibatkan oleh tekanan pada saat polimerisasi dan dapat menghasilkan ikatan yang lebih baik antara resin komposit dan jaringan gigi. Tujuan utama teknik inkremental adalah untuk memberi batas ketebalan resin komposit yang dapat dicapai oleh penetrasi cahaya. Teknik inkremental ini dibagi menjadi dua cara, yaitu horizontal dan oblik. Teknik inkremental horizontal dilakukan secara bertahap, secara paralel atau bertingkat dengan ketebalan minimal 2 mm. Teknik inkremental oblik dikenal juga dengan teknik Z, dilakukan secara berlapis dan menyilang. Teknik oblik dapat mengurangi penyusutan polimerisasi dan dapat mengurangi terjadinya kebocoran mikro. Pada proses restorasi gigi diperlukan beberapa instrumen yang membantu aplikasi bahan restorasi di dalam kavitas. Penggunaan instrumen restorasi gigi tergantung pada pilihan bahan restorasi, lokasi, dan luasnya kavitas. Hand instrumen terbuat dari berbagai macam bahan, seperti stainless steel, carbon steel, ataupun plastik. Hand instrumen harus cukup kuat dan tahan terhadap penggunaan yang terus-menerus, tahan terhadap sterilisasi, serta tahan terhadap korosi. Setiap hand instrumen memiliki kegunaan masing-masing dalam suatu prosedur tindakan dental. Instrumen restorasi digunakan untuk merestorasi gigi dengan menempatkan, memadatkan, dan mengukir bahan gigi ke dalam struktur gigi. Teknik penempatan bahan restorasi membutuhkan keterampilan yang tinggi. Penempatan komposit resin yang tidak tepat dapat memungkinkan masuknya cairan melewati margin komposit resin yang menyebabkan sensitivitas pasca restorasi. LMRT adalah set instrumen inovatif untuk restorasi estetika dan dirancang khusus untuk layering restorasi komposit yang estetis. Instrumen ini dikembangkan bekerja sama dengan Style Italiano, yaitu sekelompok dokter gigi restoratif estetika. Instrumen ini digunakan oleh para dokter tidak hanya untuk memberikan estetika yang baik, tetapi juga restorasi yang berkualitas tinggi. Setiap instrumen diberi kode warna dan diberi nama sesuai fungsi utamanya, sehingga memungkinkan untuk melakukan perawatan restoratif yang mudah, efisien, dan cepat. Desain pegangan pada LMRT ini ringan dan ergonomis. Mari kita bahas satu-satu tentang instrumen LMRT. Yang pertama, LMRT Misura adalah instrumen untuk mengukur ketebalan lapisan komposit pada restorasi secara horizontal dan vertikal. Yang kedua, LMRT Posterior Misura. Versi posterior dari LMRT Misura dirancang untuk mengukur ketebalan lapisan komposit pada restorasi posterior secara horizontal dan vertikal. Tip instrumen berbentuk garpu memungkinkan pengukuran dan pemodelan dinding komposit meskipun saat menggunakan masrik pada daerah proksimal. Yang ketiga adalah LMRT Excesso, instrumen untuk menghilangkan residu komposit dan bonding setelah polimerisasi. Yang keempat adalah LMRT Applica, spatula yang sangat tipis dan fleksibel untuk mengambil dan memodel komposit. Yang kelima adalah LMRT Cups Misura, instrumen yang digunakan untuk memperkirakan ketebalan dan tinggi cups untuk evaluasi kebutuhan preparasi cups saat melakukan restorasi. Yang keenam adalah LMRT Visura, instrumen dengan tip yang runcing tajam untuk pemodelan struktur permukaan oklusal dari restorasi.
Yang ketujuh adalah LMRT Modela, spatula yang sangat tipis dan fleksibel untuk mengambil dan memodel bahan komposit terutama pada kavitas-kavitas yang besar. Kedelapan adalah LMRT Kondensa, sebuah plaker panjang dan bulat khusus untuk memodel komposit. Kondensa memiliki ujung yang tebal dan tipis yang bisa digunakan dalam berbagai ukuran kavitas baik di bagian anterior maupun posterior. Saya menemukan beberapa kasus pada penggunaan LMRT. Kasus pertama, seorang pasien pria datang ke tempat praktik dengan tumpatan komposit yang retak pada bagian cups distal gigi molar pertama kiri atas. Restorasi komposit lama terlihat jelas dan garis ditemukan di area mancing gingiva. Terdapat gingivitis dan plak pada area tumpatan yang retak. Isolasi dilakukan dengan menggunakan rubber dam. Kavitas dibersihkan, semua jaringan karies dihilangkan, aplikasi ETSA dan bonding. Ujung instrumen visura atau LMRT visura yang kecil dan fleksibel dapat digunakan untuk mengaplikasikan komposit flowable pada dasar kavitas agar resin komposit dapat diletakkan dengan presisi. Matriks dipasang agar mendapatkan bentuk membulat pada dinding palatal. Resin komposit diaplikasikan menggunakan LMRT aplika. Tip yang kecil dan tipis memungkinkan restorasi membentuk dinding dan margin yang baik. Untuk memastikan adaptasi bahan komposit yang sempurna dan untuk menghilangkan gelembung atau porus, aplikasi komposit dilakukan dengan perlahan dan sedikit menekan pada penggunaan LMRT kondensa. Kontur pada bagian proksimal dibentuk menggunakan tip dari LMRT aplika untuk mendapatkan bentuk alami yang membulat. Sebelum polimerisasi, komposit ditekan ke arah matriks menggunakan LMRT visura. Lapisan selanjutnya diaplikasikan dengan LMRT aplika. Bentuk celah dan fisur menggunakan LMRT visura. Setelah polimerisasi, diobservasi apakah masih ada ekses atau sisa dari bahan bonding dan komposit yang overhanging pada bagian proksimal menggunakan LMRT exeso. Pada kasus yang kedua, pada gambar 1 terlihat tumpatan amalgam yang sudah lama pada gigi molar atas yang akan digantikan dengan tumpatan komposit. Gambar kedua, terlihat hasil preparasi pada bagian oklusal. Sudah dilakukan aplikasi ETSA dan bonding. Gambar 3, lapisan tipis dari flowable komposit diaplikasikan pada dasar kavitas dengan menggunakan instrumen LMRT kondensa. Setelah itu dilanjutkan dengan lapisan bertahap. Gambar keempat, visur oklusal dibentuk dengan menggunakan instrumen LMRT visura. Gambar kelima, tonjol pada permukaan oklusal dibentuk dengan menggunakan LMRT aplika. Gambar keenam, tip berbentuk kon pada instrumen LMRT visura dapat digunakan untuk membentuk detail garis visur dan lereng visur. Gambar ke-7 sampai ke-9 adalah tahap finishing, polishing, dan hasil akhir dari restorasi komposit. Untuk case ketiga, seorang pasien muda datang ke tempat praktik untuk restorasi estetika gigi seri. Gigi tersebut telah dirawat endodontik. Oral hygiene pasien buruk, terdapat plak dan gusi terjadi pada LMRT visura digunakan untuk mengaplikasikan flowable komposit ke dalam dasar kavitas. Ujungnya yang halus memungkinkan penempatan yang tepat dari flowable komposit. LMRT aplika kemudian digunakan untuk menambahkan lapisan dentin. Permukaan lingual gigi seri diduplikasi pada cetakan silikon yang diisi dengan lapisan komposit yang tipis dengan menggunakan LMRT aplika dan LMRT visura. Instrumen LMRT visura dan instrumen LMRT kondensa digunakan untuk menciptakan morfologi yang benar dari mamelon gigi seri. Sebelum proses curing, ketebalan lapisan dentin diukur untuk memastikan memberikan ruang yang cukup pada gigi untuk lapisan enamel dengan menggunakan instrumen LMRT misura. Instrumen misura memiliki step penanda pada 0,5 mm. Ini biasanya cukup untuk lapisan komposit enamel. LMRT exeso dengan tip yang cukup tipis dapat masuk ke ruang interproximal digunakan untuk membersihkan sisa-sisa komposit dan bahan bonding pada bagian proksimal.
Finishing, polishing, komposit adalah bagian penting dari restorasi estetik. Kesimpulan, komposit adalah salah satu bahan yang sering digunakan dalam kedokteran gigi restoratif. Namun teknik pelapisan komposit dalam perawatan estetik masih dianggap sebagai metode yang kompleks dan sulit. Keberhasilan restorasi ini terletak pada teknik aplikasi, teknik layering. Tidak hanya supaya dapat memperoleh estetika yang baik, tetapi juga karena penyusutan atau shrinkage resin komposit dapat dikompensasi dengan melakukan teknik aplikasi yang benar. LMRT adalah salah satu set instrumen inovatif untuk restorasi estetika dan dirancang khusus untuk layering restorasi komposit yang estetis, yang dapat membantu operator untuk mempermudah proses dalam mendapatkan suatu tumpatan komposit yang estetis. Terima kasih.